Halo guys, kali ini kita akan membacakan cerita pendek kedua kita yang berjudul Tahu Oh Tahu. Selamat menikmati. Tahu Oh Tahu, karya Maxby. Cerita dibacakan oleh Maxby dan Syahrul. Angin berhembus sepoi-sepoi diiringi dengan kicauan burung di pepohonan. Heru menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Ia sedang duduk di pinggir danau menikmati indahnya sore hari sambil meluruskan kaki. Sore ini, ia diminta oleh ibunya membeli tahu di toko Pak Mamat yang memang berjarak cukup jauh dari rumahnya. Karena kendaraan satu-satunya sedang dipakai oleh kakaknya, Heru pun terpaksa berjalan kaki. Sebelum pulang, Heru memutuskan untuk mampir sebentar di danau, guna beristirahat setelah lelah berjalan. 5 menit, waktu yang ia targetkan untuk bersantai sejenak. Sambil sesekali menggerutu karena ia yang sedang asik-asiknya bermain game online tadi malah disuruh ibunya untuk belanja. Terkadang, orang yang lewat di sekitaran Heru melirik aneh karena melihat ia yang ngomel-ngomel sendiri. Saat sedang bersantai, Heru melihat sosok yang tak asing. Baju berwarna peach dan rok coklat. Pakaian dari perempuan yang tak jauh dari tempat duduk Heru. Gea, gadis yang memang sudah lama ditaksir Heru sejak SMP hingga ia SMA sekarang. Namun rasa tersebut tak pernah tersampaikan karena Heru yang takut apabila cintanya ditolak. Heru langsung merubah posisi santainya menjadi posisi yang menurut dia laki banget, berharap Gea melihatnya. Tapi sayang, Gea sama sekali tak menoleh ke arahnya. Heru sendiri agak bingung, ngapain Gea ada di sekitar sini? Setahu dia, rumah Gea cukup jauh dari danau ini. Dan ini pertama kalinya ia melihat Gea berada di sini. Karena penasaran, Heru memutuskan untuk mencoba menghampiri Gea dengan percaya diri. Padahal ia sedang memakai celana pendek dan kaos bekas kampanye dari salah satu tetangganya. Belum juga beberapa langkah, Heru melihat pria tinggi, gagah, dan kekar mendatangi Gea. Dengan pakaian yang tentu lebih bagus dari miliknya. Orang itu adalah Bara, teman satu sekolah Heru, namun berbeda kelas dengan ia dan Gea. Heru menepi ke pinggir pohon dan mengintip mereka berdua. Ia menahan sedih sambil sesekali memukul-mukul pohon dengan tangannya. Gea dan Bara pun pergi. Heru mengikuti mereka sambil berharap bahwa tidak ada hubungan spesial di antara keduanya. Mereka berdua berkeliling menyisiri danau. Lalu, langkah Heru pun terhenti begitu melihat Gea dan Bara menghampiri tukang seblak. Heru lalu berbalik arah sambil sesekali mengusap matanya yang pedih karena sedih sekaligus kelilipan debu. Seblak menjadi tanda bahwa keduanya sudah berpacaran, pikirnya Heru. Heru berjalan pulang sambil memegang dada kiri, merasa cintanya hanya akan terus sebatas angan yang tak akan tersampaikan. Saat sudah sampai di pertigaan dekat rumah, Heru disapa oleh seseorang. Ternyata yang menyapanya adalah Rian, teman satu kelas Heru yang memang tinggal tidak jauh dari situ. Rian bertanya, kenapa wajah Heru terlihat seperti orang yang baru saja diusir dari rumah? Heru menjawab dengan nada tegas bahwa ia habis melihat bunga yang begitu indah dibawa pergi oleh tawon. Rian tidak paham dengan Heru yang sok puitis. Lalu Rian bertanya, tadi Heru dari mana? Heru mengangkat tangan kirinya sambil berkata bahwa ia habis membeli tahu untuk ibunya. Rian mengernyitkan dahi. Begitu melihat tangan kiri Heru yang tak memegang apa-apa. Wajah Heru yang tadinya datar berubah menjadi panik. Begitu sadar tangan kirinya kosong. Ya, tahu belanjaan Heru tidak ada. Heru langsung mengambil 1.000 langkah meninggalkan Rian, kembali menuju kursi pinggir danau tempat ia duduk tadi. Ia berpikir mungkin bungkusan tahu tersebut tertinggal di kursi saat ia sedang bersantai. Sampai di lokasi, ternyata bungkusan tahu itu tidak ada. Dengan panik, Heru mencoba mencari di sekeliling dan bertanya kepada beberapa orang di sekitar kursi itu. Namun hasilnya nihil dan tidak ada orang yang tahu juga kemana bungkusan tahu itu pergi. Seakan ada petir yang menggelegar padahal tidak ada, Heru menjatuhkan kaki dan tangannya ke tanah.
Sekarang selain patah hati, ia juga takut untuk pulang. Ia bergumam kenapa nasib sial selalu menghampirinya. Tak jauh dari situ, seorang perempuan melihat Heru sedang menangis lalu bertanya kepada tukang somai. Itu kenapa, Pak? Biasa, Mbak. Drama. Jawab tukang somai tersebut sambil menuang kecap ke somai pesanan perempuan itu. Heru berusaha menangguhkan diri sambil berpikir untuk mencari solusi. Sayangnya, Heru tak membawa uang untuk membeli tahu itu lagi. Ia berpikir bagaimana kalau ia menagih utangnya ke Adrian saja, dan uangnya akan dipakai untuk membeli tahu lagi. Tapi tak lama pikiran itu pun menghilang, mengingat terakhir kali Heru menagih utang ke Adrian, Adrian malah lebih galak. Lalu, Heru teringat akan teman yang dijumpainya tadi, yaitu Rian. Ia berpikir mungkin saja Rian punya sedikit rasa iba dan mau meminjamkan uang kepadanya. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung mengambil HP dan mengirimkan pesan singkat kepada Rian. Dalam hitungan detik, HP-nya pun berbunyi. Teng teneng neng, teng teneng neng. Heru tersenyum dan dengan cepat ia membuka pesan yang baru masuk itu. Anda ingin sukses di usia muda? Kami menawarkan bisnis hanya dengan modal uang 100.000. Ternyata malah SMS tawaran MLM. Tak lama kemudian, pesan kedua masuk. Dan kali ini benar dari Rian. Teng teneng neng, teng teneng neng. Pesan Rian bertuliskan, aku ada di rumah. Mau minjem uang berapa? Ada syaratnya tapi. Sejenak Heru kaget. Kenapa Rian sudah tahu kalau ia mau meminjam uang? Padahal pesan pertamanya ia hanya bertanya posisi Rian sekarang. Setelah menyampaikan kondisi dan jumlah uang yang mau dipinjam, Rian mengiyakan permintaan Heru. Namun, Rian memberi syarat, yaitu Heru harus menemaninya ke kafe dekat toko Pak Mamat. Rian ingin membeli minuman di kafe itu, tapi ia takut. Ia tidak tahu cara memesannya dan takut mati kutu saat ditanya barista di sana. Heru tertawa kecil membaca pesan Rian itu. Ia jadi teringat masa-masa ia dan Surya ke kafe dan bingung ketika ditanya barista di sana mau pesan apa. Heru menyepakati syarat yang diberikan oleh Rian. Ia pun langsung bergegas ke rumah Rian saat itu juga. Sesampainya di rumah Rian, mereka pergi berdua naik motor menuju kafe. Di perjalanan, Heru bilang bahwa utang dia ini ditagih ke Adrian saja, karena Adrian masih punya utang kepada Heru. Rian menjawab kalau ia tidak mau. Ternyata Adrian juga punya utang ke Rian. Ia sudah berkali-kali menagihnya tapi nihil. Terakhir pas Rian menagihnya dengan rada marah, Adrian malah balik marah. Heru menghela napas mendengar cerita Rian. Singkat cerita, setelah selesai dari kafe, mereka pergi ke toko Pak Mamat. Dan setibanya di sana, ia langsung disambut dengan Pak Mamat yang menggeleng-gelengkan kepala sambil bilang bahwa bungkusan tahu yang tadi Heru beli ketinggalan. Seketika Heru membeku dan Rian tertawa geli di belakangnya. Padahal ia tadi sudah sangat panik sekali, berlari-lari di pinggir danau dan mencari bungkusan tahu itu kayak nyari anak hilang. Tapi syukurlah, ia tidak jadi meminjam uang ke Rian. Mereka berdua pun kemudian pulang. Heru diturunkan di pertigaan tempat mereka berpapasan tadi. Ia menghela napas. Niat hanya ingin bersantai 5 menit, malah jadi ngaret sampai hampir 2,5 jam. Tapi tak apalah, yang penting ia tidak harus merasakan amarah ibunya jika ia pulang dengan tangan kosong. Cekrek. Heru membuka pintu dengan wajah yang dibuat seolah-olah sangat lelah, padahal tadi habis naik motor. Ia memberikan bungkusan belanjaan itu ke ibunya. Misi selesai, kata Heru. 2 menit kemudian, centong nasi dan sapu ijuk melayang ke arah Heru. Ia langsung berlari keluar tanpa sempat memakai sendal terlebih dahulu. Heru mengusap matanya yang mengeluarkan air mata karena kelilipan lagi, dan meratapi kebodohan yang ia lakukan. Karena ternyata, yang diminta beli oleh ibunya Heru itu bukanlah tahu, tapi tempe. Oke guys, sekian cerita pendek dari kami yang berjudul Tahu, Oh Tahu. Semoga kalian semua bisa terhibur ya. Jangan lupa subscribe,
dan like jika kalian suka dengan konten kami. Boleh banget tinggalin kritik, saran, ataupun tanggapan mengenai cerita ini di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, follow juga Instagram kita di @cerita_Eugenio untuk informasi mengenai konten kami yang sudah ataupun akan tayang nantinya. Baik, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Dadah.